with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Rizky Amalia dari kelas 10H absen 11 SMA Negeri 71 Jakarta. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang biografi storytelling Pangeran Diponegoro. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan teks biografi? Biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain, menyajikan pengalaman hidup, pencapaian, dan nilai-nilai yang bisa diteladani. Biasanya menampilkan tokoh inspiratif atau tokoh berpengaruh di masyarakat. Ciri-ciri teks biografi yang pertama, tokoh utama adalah orang nyata dan inspiratif. Yang kedua, berisi fakta dan kisah nyata. Yang ketiga, disampaikan secara kronologis. Dan yang keempat, memiliki pesan moral dan keteladanan. Struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, berisi latar belakang tokoh dan perkenalan tokoh. Yang kedua, peristiwa atau masalah penting, berisi pengalaman hidup, konflik, dan pencapaian. Yang ketiga adalah reorientasi, yaitu kesimpulan atau komentar penulis terhadap tokoh. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, dan beliau. Yang kedua menggunakan kata kerja aksi seperti belajar, bekerja, dan berjuang. Yang ketiga yaitu kata sifat, yaitu seperti jujur, pekerja keras, dan rendah hati. Yang terakhir adalah konjungsi kronologis, yaitu kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin perlawanan besar terhadap penjajahan Belanda di Jawa. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian dikenal sebagai Bendara Raden Mas Antawirya. Ia merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta. Meskipun berasal dari keluarga kerajaan, Diponegoro memiliki hidup sederhana dan lebih mendalami ajaran agama Islam serta kehidupan rakyat. Sejarah Perang Diponegoro, The Java War or The Java Oorlog, 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830 dan merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Kesultanan Yogyakarta yang menentang kekuasaan kolonial Belanda. Pemicu utama perang terjadi ketika pemerintah Belanda memasang tonggak pembangunan jalan yang melewati wilayah Tegalrejo, termasuk area makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap tradisi dan kehormatan keluarga. Namun sebenarnya perang ini bukan hanya disebabkan oleh masalah tersebut saja. Konflik ini merupakan akumulasi berbagai persoalan, seperti tingginya pajak yang membebani rakyat, campur tangan Belanda dalam urusan internal Keraton Yogyakarta, serta ketidakpuasan para bangsawan dan rakyat terhadap kekuasaan kolonial. Dalam perang ini digunakan berbagai metode peperangan modern pada masanya. Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang terbuka sekaligus perang gerilya. Taktik gerilya dilakukan dengan menyerang secara tiba-tiba lalu berpindah tempat sehingga menyulitkan pasukan Belanda. Sementara itu, pihak Belanda menggunakan taktik perang urat syaraf atau psywar, yaitu menyebarkan provokasi, tekanan psikologis, serta upaya memecah belah kekuatan pribumi. Selain itu, kedua pihak juga menggunakan taktik spionase atau mata-mata untuk mencari kelemahan lawan. Perang Diponegoro menimbulkan korban yang sangat besar, sekitar 200.000 rakyat Jawa meninggal dunia, serta ribuan tentara Eropa dan pribumi ikut tewas. Belanda mengganti strategi dengan sistem benteng stelsel, yaitu membangun banyak benteng pertahanan untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro. Strategi ini akhirnya melemahkan perlawanan. Perang berakhir pada tahun 1830 setelah Pangeran Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat dalam perundingan dengan Belanda. Meskipun berakhir dengan kekalahan, Perang Diponegoro menunjukkan besarnya semangat perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan.
Nilai keteladanan tokoh yaitu kerja keras, disiplin, tanggung jawab, jujur dan amanah, rendah hati, berpikir kritis dan kreatif, pantang menyerah, berjiwa sosial dan peduli sesama, dan yang terakhir cinta tanah air dan bangsa. Lalu ada cara meneladani tokoh. Yang pertama yaitu menentukan karakter unggul tokoh, yang kedua menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menuliskannya dalam bentuk teks resensi, dan yang keempat adalah menjadikan tokoh sebagai motivasi meraih cita-cita. Pendapat dan refleksi pribadi tentang Perang Diponegoro. Menurut saya, Perang Diponegoro bukan hanya sekedar perang antara Pangeran Diponegoro dan Belanda, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang terjadi pada masa penjajahan. Perang ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dulu sudah memiliki keberanian untuk mempertahankan hak, kehormatan, dan tanah air mereka. Pangeran Diponegoro menjadi sosok pemimpin yang sangat dihormati karena mampu menyatukan rakyat dan berbagai kalangan, baik bangsawan, ulama, maupun masyarakat biasa. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok saja, tetapi merupakan perjuangan bersama seluruh rakyat. Selain itu, strategi perang gerilya yang digunakan juga menunjukkan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Meskipun memiliki persenjataan yang lebih sederhana dibandingkan Belanda, pasukan Diponegoro tetap mampu memberikan perlawanan yang kuat selama bertahun-tahun. Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan teknologi, tetapi juga oleh semangat, kerjasama, dan strategi yang tepat. Pangeran Diponegoro juga memberikan pelajaran penting tentang dampak penjajahan terhadap kehidupan masyarakat. Banyak rakyat yang menjadi korban, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, kita sebagai generasi sekarang perlu menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara menjaga persatuan, menghormati sejarah bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti belajar dan berkarya. Menurut saya, nilai utama yang dapat diambil dari Perang Diponegoro adalah semangat pantang menyerah dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Walaupun pada akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, perjuangannya tetap akan dikenang sebagai simbol perlawanan dan nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui pembelajaran sejarah ini, kita dapat memahami bahwa kemerdekaan yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak melupakan sejarah dan terus menjaga semangat cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, teks biografi menyajikan kisah nyata tokoh inspiratif, struktur utamanya meliputi orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Bahasa yang digunakan bersifat naratif dan deskriptif, tujuannya adalah meneladani nilai-nilai dari tokoh untuk kehidupan sehari-hari. A few moments later. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga kita semua bisa belajar dari kisah Pangeran Diponegoro dan perang melawan Belanda. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.